Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'. Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Allah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sembari mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Nah, di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan oleh saya sendiri Lailatul Hasanah, dan rekan saya Fani Azahari, Salsabila Matondang, dan Miftahul Jannah Lubis. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dimensionalitas Ilmu, di mana dalam dimensionalitas ilmu ini terdapat dimensi aksiologi, dimensi epistemologi, dan dimensi ontologi. Nah, adapun pembaca pertama akan dibacakan oleh Fani Azhari. Kepada Fani Azhari kami persilakan dengan segala hormat. Baik, di sini saya akan membacakan pengertiannya ontologi. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yakni ontos yang berarti bring dan logis yang berarti ilmu. Jadi ontologi dapat didefinisikan sebagai teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Ontologi menurut istilah yakni ilmu yang membahas tentang segala sesuatu atau hakikat yang ada. Ontologi dapat kita artikan juga sebagai ilmu yang membahas tentang realita kehidupan atau alam sekilas, baik yang bersifat abstrak atau goib, ataupun yang bersifat jasmani atau tampak indera. Di dalam ontologi mempelajari tentang adanya sebuah ilmu yang pasti, ada juga asal-muasal ilmu tersebut. Sehingga kita sebagai manusia atau makhluk yang memiliki akal pikiran dapat berpikir lebih dalam lagi tentang segala hal yang berada di sekitar kita, baik secara abstrak atau jasmani. Dan B adalah objek-objek ontologi. Objek-objek ontologi itu adalah landasan ontologi mempertanyakan objek apa yang ditelaah ilmu, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, bagaimana hubungan antara objek dengan daya tangkap, manusia berpikir, merasa, atau menduga, yang membuahkan pengetahuan. Secara ringkas, landasan ontologis mengungkapkan hakikat dari apa yang dikaji. Objek yang ditelaah dalam manajemen kependidikan adalah pendidikan, aras berpikir teoritis, yang memaparkan tentang hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, makna pendidikan, hukum pendidikan, sejarah pendidikan, dan sebagainya. Dan yang C terakhir adalah aliran-aliran dalam ontologi. Apa-apa saja aliran-aliran dalam ontologi? Aliran-aliran dalam ontologi itu menjadi terbagi 5. Yang pertama, aliran monoisme. Yang kedua, aliran dualisme. Yang ketiga, pluralisme. Yang keempat, aliran nihilisme. Dan yang kelima, aliran agnotisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Matondang. Di sini saya akan melanjutkan materi makalah kami yang berjudul Dimensionalitas Ilmu. Dan saya akan menjelaskan tentang dimensi epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan atau knowledge, dan logos yang berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis berarti teori pengetahuan. Epistemologi mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, serta bagaimana proses terjadinya ilmu. Objek dalam dimensi epistemologi menurut Jujun S. Surya Sumatri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses tersebutlah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi menghantarkan tercapainya tujuan. Sebab
Sasaran itu merupakan suatu tahap pengantara yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Tanpa suatu sasaran, mustahil tujuan bisa terrealisir. Sebaliknya, tanpa suatu tujuan, maka sasaran menjadi tidak terarah sama sekali. Adapun aliran-aliran yang terdapat dalam dimensi epistemologi diantaranya aliran rasionalisme, aliran empirisme, aliran realisme, aliran kritisisme, aliran positivisme. Dalam aliran positivisme terdapat 3 tahap. Yang pertama ada tahap teologis, yang kedua ada tahap metafisis, dan yang ketiga ada tahap positif. Selanjutnya aliran skeptisisme, dan yang terakhir aliran pragmatisme. Baiklah, nama saya Miftaul Jannah Lubis. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi aksiologis, di mana aksiologis secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksiologi yang berarti nilai dan logis yang berarti teori. Dengan begitu, aksiologis berarti teori tentang nilai. Menurut Encyclopedia of Philosophy, aksiologi adalah teori tentang sebuah nilai, manfaat, atau segala hal. Objek kajian aksiologi yang pertama itu etika, di mana etika merupakan suatu teori mengenai tingkah laku atau tindakan perbuatan manusia yang dipandang dari aspek nilai baik dan buruk yang dapat ditentukan oleh akal. Dalam pandangan para ahli, etika secara garis besar dapat diklasifikasi ke dalam 3 bidang studi, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Etika deskriptif ialah etika yang menguraikan dan menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral secara deskriptif yang digolongkan dalam bidang ilmu pengetahuan empiris dan berkaitan dengan sosiologi. Sedangkan etika normatif yaitu etika yang memberikan petunjuk atau penuntun dalam mengambil keputusan yang menyangkut baik dan buruk atau benar dan salah. Yang terakhir itu etika metaetika, yaitu merupakan studi terhadap disiplin etika yang menyelidiki makna istilah-istilah normatif yang diungkap lewat pernyataan etis yang membenarkan atau menyalahkan suatu tindakan. Nah, yang kedua itu estetika, di mana estetika ialah ilmu yang membahas bagaimana keindahan dapat terbentuk serta bagaimana dapat merasakannya. Nah, aliran-aliran aksiologi sendiri yang pertama itu hedonisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa perbuatan susila itu adalah perbuatan yang menimbulkan hedon atau kenikmatan dan kelezatan. Yang kedua itu utilitarianisme, yaitu aliran yang menilai baik dan buruknya perbuatan manusia ditinjau dari kecil dan besarnya manfaat bagi manusia. Yang ketiga itu aliran idealisme, yaitu aliran yang menilai baik buruknya perbuatan manusia janganlah terikat pada sebab musabab lahir, tetapi haruslah didasarkan atas prinsip kerohanian atau ide yang lebih tinggi. Yang keempat itu aliran vitalisme, yaitu aliran yang menilai buruknya perbuatan manusia itu sebagai ukuran adat atau tidak adanya hidup atau vital yang maksimum mengendalikan perbuatan itu. Yang terakhir itu aliran teologis, yaitu aliran yang berkeyakinan bahwa ukuran baik dan buruknya perbuatan manusia itu dinilai dengan sesuai atau tidak sesuainya dengan perintah Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, adapun kesimpulan dari makalah kami yakni terdapat 3 dimensi kajian filsafat ilmu, yaitu dimensi ontologi, dimensi epistemologi, dan dimensi aksiologi. Nah, adapun ontologi merupakan cabang teori hakikat yang membicarakan hakikat sesuatu yang ada. Sedangkan epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, dan metode syahnya pengetahuan. Sedangkan aksiologi adalah teori tentang nilai. Nah, nilai yang dia maksud adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan pertimbangan tentang apa yang dinilai. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan tentang dimensionalitas ilmu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.